الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, qabla alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ba'da alhamdulillah. Alhamdulillah al-wadudul ghafur alladhi ja'ala shahra Ramadan sayyida syuhur wa afadha fihi al-ishada wal-isharah lifadlihi wa makanatihi fil mastur biqaulihi ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa nuri qulubina Muhammad miftahi babil mawahibil talibi wal rakib alladhi kana yakhussu Ramadan bimazidil ijtihad wal amalid daib wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ulil mazaya wal manaqib. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita semua diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehingga dapat kembali mendapati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beramal di bulan Ramadan.
dan tanpa kita bisa beramal di bulan Ramadan kecuali ketika kita mengkaji ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana juga ulama mengatakan, di antaranya Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau mengatakan, man hadira majlisan min majalisil khair fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sana. Barang siapa yang berhasil menghadiri satu majlis saja, tentunya majlis tersebut yang mana majlis mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana majlis tersebut dapat menambah ilmu kita untuk mengkaji syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata ulama, barang siapa yang menghadiri satu majlis saja di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagaimana dia beribadah kepada Allah sepanjang selama setahun penuh. Itu selangkah menuju musola apa niki Raudhatul Falah. Ya, sehingga hitung-hitungan akeh pahala nih ya kula sing menang. Pasti kula sing ada soalnya. Nggih. Alhamdulillah. Dan kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana orang-orang terdahulu yang sebelumnya mereka itu jaraknya sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika mendatangi bulan Ramadan, datang bulan Ramadan kepada mereka, mereka sangat memuliakan bulan Ramadan. Seakan-akan jarak mereka ini jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu memuliakan bulan Ramadan. Ada yang memuliakan dengan ibadah, dengan menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran untuk menambah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketika menjelang bulan Ramadan, dia mempersiapkan seluruh hartanya untuk disedekahkan di bulan Ramadan. Ada yang mana dia mau memuliakan bulan Ramadan dengan apa? Dengan menambah ilmu ketika di bulan Ramadan. Artinya banyak cara untuk kita memuliakan bulan Ramadan. Sehingga dikisahkan, kanal min adatil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada seorang ulama di zaman dahulu yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita tahu karya beliau, yaitu qasidah yang sering kita baca, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Itu karya beliau. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dikenal bahwa ulama sekitarnya mengatakan beliau ini diangkat makamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali bukan gara-gara banyak karyanya, bukan gara-gara banyak ilmunya, bukan gara-gara banyak santrinya, bukan gara-gara banyak wiritan atau tirakatnya, tapi apa? Sebab dia menghormati waktu. Untuk apa? Untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara itulah Allah menaikkan makam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menjadi salah satu wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah dikisahkan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dikenal gak mau menyanyiakan waktunya dengan hal yang gak ada manfaatnya. Lek basa saiki bebut de Abdullah wonten di zaman semangkin iki gak pernah ngopi, gak pernah di warung nggih. Habib Abdullah ini pernah dahulu disamperi sama orang yang membutuhkan uang. Jadi dahulu ada orang membutuhkan uang, dia mencari barang perabotan yang ada di rumahnya untuk dijual. Ini orang miskin zaman dahulu. Kalau zaman sekarang lah enggak, jaluk duit enggak ngedol apa-apa nggih. Nah, orang dahulu enggak mencari perabotan di rumahnya agar dijual. Kemudian dia mencari perabotan opo sing tak jual ini. Kemudian orang ini menemukan di rumahnya ada jam yang enggak dia pakai. Jam zaman dahulu, boten wonten baterai nih, tapi diputer sampai 10 putaran, dia akan muter normal sampai 24 jam. Begitu besoknya diputer lagi 10 kali. Kemudian 24 jam mati. Begitu diputer lagi sampai seterusnya. Lah dia mikir, waduh, aku butuh uang. Kalau begitu jamku ini aku jual. Keluar rumah, nggak nemu ada orang yang mau membelinya. Di tengah jalan dia mikir, waduh, kalau gitu aku jual ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
Begitu sesampainya di rumah Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, orang ini curhat, "Beb, saya butuh uang dan saya ini mau menjual barang. Ini saya punya barang." Kemudian Habib Abdullah masuk mengambil uang dan uang itu dilebihi, diberi lebihan. Begitu dikasih, diterima itu jam. Orang yang menjual jam ini menjelaskan kepada Habib Abdullah, karena Habib Abdullah kaptek, tidak tahu caranya muter jam, hidupkan jam tadi nggak tahu caranya, sehingga diajari, begini Beb caranya. Kemudian begitu Habib Abdullah diajari cara memutar jam untuk menghidupkan jam itu normal kembali. Apa kata Habib Abdullah? Dipanggillah orang itu kembali. "Kalau begitu jam ini kau ambil, uang gak usah kau kembalikan ke aku." "Duh, kenapa Beb?" "Karena aku tidak ada waktu untuk memutar jam itu 10 kali dalam 24 jam. Allahu Akbar. Karena apa? Karena penuh waktunya Habib Abdullah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikisahkan, tatkala menjelang bulan Ramadan, tanggal 29 Sya'ban, Habib Abdullah ini mengumpulkan seluruh sanak keluarganya. Anaknya dikumpulkan, cucu-cucunya, menantunya, ponakannya, semua dikumpulkan. Begitu berkumpul mereka, Habib Abdullah menanyakan satu pertanyaan. "Wahai keluargaku, apa yang kau siapkan untuk memuliakan bulan Ramadan yang berapa jam lagi akan datang kepada kita?" Kemudian anak-anaknya ini menunjukkan amaliyah yang mereka siapkan. Yang satu ngomong, "Bah, saya sudah siapkan uang sekian juta untuk sodako di bulan Ramadan." Kemudian anak satunya, "Bah, saya sudah libur kerja mulai besok. Akan aku fullkan hari itu dengan ibadah sampai akhir Ramadan." Bagus. Kemudian istrinya ditanya, "Apa amal yang akan kau tambah, wahai istriku?" "Aku akan memasakkan buka puasa untuk orang di musola sebelah." Bagus kalau begitu. Seluruh sanak keluarganya ada tambahan amalia yang mereka persiapkan menuju bulan Ramadan. Kemudian apa yang terjadi? Habib Abdullah ini tiba-tiba nangis. Nangis yang terseduh-seduh. Sehingga anaknya keheranan. "Wahai Abah, apakah Abah ini merasa kurang dengan amalan yang kita rencanakan tambah nanti di bulan Ramadan?" Bukan karena itu, kata Habib Abdullah. Kemudian anaknya menanyakan, "Kemudian kenapa kok Abah menangis?" Apa jawab daripada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir? "Aku sebelum bulan Ramadan sudah full waktuku dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku malu di bulan Ramadan nanti tidak nambah amalanku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah yang mereka persiapkan untuk memuliakan bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena mereka tahu betapa mulianya bulan Ramadan. Kalau kita ini maaf, mungkin ngaji sampai akhir Ramadan tidak hatang-hatang, bukan karena salah waktunya yang kurang, bukan. Ojo nyalakno waktu ini yang kurang. Ojo nyalakno, "Iya Beb, aku kerja. Iya Beb, melok pengajian." Jangan salahkan itu. Tapi apa? Salahkan diri kita yang kurang memahami betapa mulianya bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika kita mengetahui betul kadar kemuliaan Ramadan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad, mau tidak mau akan nambah amalan kita untuk menghormati bulan Ramadan. Sehingga dikatakan oleh ulama, Su'ila Ibnu Mas'ud di kitab Lataiful Ma'arif, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tua, yang mana beberapa banyak sahabat sudah meninggal. Jadi bibit-bibit tabi'in ini sudah mulai remaja, mereka menanyakan ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, kaifa kuntum tastaqbiluna syahra Ramadan?" Wahai Ibnu Mas'ud, ceritakan bagaimana dahulu engkau bersama Nabi Muhammad, bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika menjelang bulan Ramadan. Apa yang kalian persiapkan untuk memuliakan bulan Ramadan? Apa jawab daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? "Maka ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu haqqidin ala akhihi muslim." Tidak ada satupun kita dari sahabat Nabi, apalagi Nabi, ketika mau menuju untuk melihat hilal, kecuali di hati kita tidak ada sedikit pun rasa benci kepada saudaranya yang muslim. Artinya apa? Sangat pentingnya kita untuk meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang mungkin pernah kita zalimi, pernah kita sakiti, itu ketika belum masuknya bulan Ramadan.
Jadi maaf ngapunten kula iki agak kritis. Lek wonten banner selamat hari raya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok telat banner iki? Munculnya kok pas lebaran. Betulnya banner itu menggiring kita untuk maaf-maafan justru sebelum masuknya bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan masuk di kita masih benci-bencian sama tetangga. Mari pilpres iki. Sik musuh-musuhan. Tapi maaf-maafan gengsi, engko ae mari liya. Pas momennya pas. Iya, salah. Nggih, justru ketika bulan Ramadan kita masih ada rasa benci kepada satu saudara yang muslim, maka jangan harap kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan tiket pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti akan ada pembahasannya, mungkin pertemuan setelahnya, ada 4 golongan yang Allah haramkan dia mendapatkan tiket ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadan dikenal dengan syahrul maghfirah. Turunnya triliunan tiket ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah nggak pilih kasih. Siapapun yang Allah nilai dia mukmin, dia ibadah di bulan Ramadan, dia tidak melanggar syariat Allah di bulan Ramadan, pasti akan mendapatkan tiket ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali 4 golongan yang insya Allah di pertemuan setelahnya atau mungkin nanti di akhir akan kita bahas. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini nambah amaliyahnya di bulan Ramadan. Dengan apa? Minimal dengan, walaupun kita ini tidak mendengarkan pengajian di dalam musalla ini, yang penting kita i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di setiap hari alhamdulillah musalla Raudhatul Falah memfasilitasi kita untuk menambah rasa cinta kita kepada bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan tidak keluar bulan Ramadan dari kita kecuali kulolan panjenengan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapat tiket pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ketika kita mengkaji masalah Ramadan, yang perlu kita fahami, yang perlu kita kaji di bulan Ramadan, yaitu tentunya tentang puasa. Yang alhamdulillah Ustaz Mahbub memberikan kajian fikih hukum khusus puasa Ramadan, dan beliau memberi tugas Al-Fakir untuk mengkaji bagaimana ilmu tasawuf yang berhubungan dengan puasa dan Ramadan. Sehingga di sini Al-Fakir bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ila an qala al-faslul awal fi wujubis shaum. Pembahasan pertama yang akan kita kaji insyaallah masalah kewajiban daripada puasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Allah di sini mengkhitab kepada hambanya khusus yang memiliki kadar keimanan. Sehingga apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam, dicatatkan atau diwajibkan alaikum kepada kalian asyam, yaitu melaksanakan ibadah yang sifatnya puasa. Di sini jumhurul ulama sepakat yang dimaksud asyam di ayat Quran ini yaitu puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa selain bulan Ramadan hukumnya sunnah. Sebetulnya kalau kita perinci, mungkin itu bagiannya Ustaz Mahbub. Kalau kita perinci, puasa yang wajib itu ada 4, bukan cuma puasa Ramadan. Di antaranya puasa Ramadan. Kemudian puasa apa? Puasa nazar. Nazar seperti kita janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, le aku diterima ambil fulana, nggih. Duduk tembak iki ya, duduk pacaran. Diterima untuk nikah maksudnya. Ya. Maka aku akan puasa. Begitu dia diterima, dia wajib wajib melakukan janjinya dia, yaitu puasa. Nah, ini puasa nazar. Kemudian ada lagi puasa qadha.
Puasa Ramadan misal kita yang termasuk rukhsah, diringankan oleh syariat untuk membatalkan puasa atau untuk tidak melakukan puasa, seperti orang yang musafir atau seperti orang yang sakit, maka ketika di luar bulan Ramadan dia wajib mengqadha puasanya, membayar puasanya. Nah, itu masalah syarat-syaratnya nanti insya Allah akan Ustaz Mahbub jelaskan. Kemudian yang keempat, shaumul kafarah, puasa denda. Jadi ada istilahnya, orang itu kalau melanggar syariat dia denda kepada Allah, dan dendanya ini macam-macam. Ada yang denda membebaskan budak. Nek zaman-zaman kini mboten enten budak pisan, maka diganti dengan apa? Dengan puasa. Ada yang hukumannya sampai berat, puasanya harus syahrain mutatabi'ain, harus 2 bulan berurutan. Ya, nah itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian melaksanakan puasa. Yang dimaksud di sini yaitu puasa bulan Ramadan. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, itu mereka sudah memiliki syariat puasa. Akan tetapi puasanya bukan puasa Ramadan. Jadi puasanya beda. Entah sebulan sekali atau ada waktunya masing-masing. Ada waktunya sendiri. Kalau puasa di bulan Ramadan itu disyariatkan ketika di zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu daripada ayat puasa ini ketika di tahun 2 daripada tahun Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, baru turunlah wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian ini kadang maaf ada orang yang menggiring ayat ini dengan mengatakan, bebek, ayat ini kan Allah hanya memerintahkan kepada orang yang beriman. Buktinya di ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan kita? Maaf, kalau kita ini mungkin bercermin kepada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah layak dicap umat yang beriman? Maka pastinya kita ini masih belum pantas dibilang hamba Allah yang beriman. Karena maaf, kita ini siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Bagaimana kita ini dipanggil orang yang beriman? Sehingga ada orang yang menggiring ayat ini dengan mengatakan, kalau begitu kita yang sering maksiat tidak wajib dong puasa. Nah, ini bahaya ini. Ini penyesatan. Nggak. Padahal betul memang dari ayatnya Allah hanya mengkhitab atau memanggil hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Padahal banyak di ayat yang lain, di ayat perintah syariat yang lain Allah mengatakannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, sehingga tidak ada pengecualian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan ayat ini, Beb? Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hanya memerintahkan kepada orang yang beriman. Jangan salah. Perintah puasa bukan hanya untuk orang yang beriman saja, tapi seluruh orang muslimin. Buktinya apa? Buktinya arkanul Islam, salah satu daripada rukun Islam yaitu melaksanakan puasa. Lalu bagaimana Allah memanggil di sini kok dengan kalimat yang beriman? Ini bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita yang tidak beriman, itu kita tetap dipanggil dengan Allah, wahai hambaku yang beriman. Bukti sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Fakir samakan di logikanya begini. Misal kita punya teman ini dikenal bajingan sakarang turi. Misal paling bajingan sakarang turi. Kira-kira dia punya orang tua, misal orang tuanya masih ada, kira-kira orang tuanya manggil anaknya bajingan enggak? Enggak mungkin. Karena apa? Karena panggilan sayang. Karena rahmatnya orang tua kepada anaknya. Jadi lek wis uang tuanya lo anaknya bajingan, iku wis 1000% bajingan. Nggih, wis pasti bajingan. Soalnya kok orang tuanya yang sebenarnya dia memanggil dengan kata sayang, kata anakku, kata sayangku, cintaku, kekasihku, kok gitu lo bajingan. Oh, berarti wis 100% bajingan nih.
Tapi kalau orang tuanya manggil anakku Masya Allah, belum tentu Masya Allah. Karena apa? Karena memang porsi panggilan orang tua kepada anak. Paham ya? Kalau kita kan enggak. Kita punya teman bajingan sidik, kita sudah manggil, oh bajingan nih. Oh gak jelas lagi. Ya kan? Itu kita, karena panggilan kita kepada teman. Tapi beda dengan panggilan orang tua kepada anaknya. Lalu bagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya sak bajing-bajingan umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tetap mengkhitab ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hambaku yang beriman. Buktinya apa? Buktinya di ayat yang lain ada Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, wahai hambaku, jika ada dua golongan, dua oknum, yang mana dua oknum ini sedang bunuh-bunuhan. Kalau kita kembali ke hukum fikih, orang membunuh orang muslim membunuh orang muslim, maka dihukumi kafir. Ini hukum fikih. Tapi apa kata Allah di surat Al-Hujurat? Wa idza ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua oknum dari orang mukmin yang sudah bunuh-bunuhan, bayangkan, sudah bunuh-bunuhan masih dipanggil mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini bukti apa? Bukti saking besarnya rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing wis paten-patenan sik dijeluk mau, sik diundang mukmin kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala di ayat ini hanya mengkhitab kepada orang yang beriman, tapi nggak bisa kita bilang bahwa puasa hanya wajib bagi orang yang beriman. Karena apa? Karena puasa bukan arkanul iman, bukan rukun iman, tapi rukun Islam. Jelas ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Menutup ayatnya dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'alla di sini artinya bisa dua. Kalau la'alla di sini ucapannya keluar dari mulut manusia, maka artinya semoga. Misal saya berdoa di sini mungkin ditutup doa la'allana tattaqun atau la'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi gara-gara la'alla di sini ucapan murni dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka artinya apa? Bukan semoga. Gak mungkin Allah mengatakan semoga kalian bertakwa. Allah berdoa kepada siapa? Paham ya? Sehingga kalau la'alla keluar dari firman Allah, maka artinya niscaya. Sehingga Allah memastikan kepada kita, ketika kita termasuk hamba umat Nabi Muhammad yang memenuhi perintah Allah dengan melaksanakan puasanya untuk menggapai ridha Allah, maka kula lan panjenengan niki dipastikan oleh Gusti Allah menjadi hamba yang bertakwa. Alhamdulillah. Okay. Kemudian di sini ulama menafsirkan la'allakum tattaqunan nar bisawmi. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan selamat dari panasnya api neraka berkat puasa kalian di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Fa inna shaum sababul lighfranidz dzunub al-mujibati lin-nar. Karena puasa satu hari saja yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu sudah bisa menjadi penyebab gagalnya kita disiksa di api neraka yang sebelumnya sudah tercatat bahwa esok kita mungkin al-fakir termasuk orang yang akan disiksa di api neraka. Tapi berkat puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sababul lighfranidz dzunub al-mujibati lin-nar, menjadi gagalnya kita yang sebelumnya tercatat akan disiksa di api neraka menjadi selamat dari siksa api neraka. Berkat apa? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian walissaum, adapun puasa di bulan Ramadan fawaid, sangat banyak faedah-faedahnya. Sehingga disebutkan di kitab Nafahatul Ramadaniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya. Jadi di kitab Zawajir juga disebutkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jumat akhir Sya'ban menjelang bulan Ramadan di dalam khutbah
di tengah-tengah khutbah Jumatnya, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, ingat, telah menaungi kepada kalian apa? Bulan Ramadan. Artinya mendekati. Berapa hari lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Syahrun azim, kata Rasulullah. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dibanding bulan selain bulan Ramadan. Azimun mubarak, kata Nabi. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh keberkahan. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, kita tidak mendapatkan sedikit saja dari keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Lek bosong bersih kebacut. Okay. Soalnya apa? Bulan Ramadan sangat banyak turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kemudian kata Nabi di tengah khutbahnya, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai sahabatku, ingat, di bulan Ramadan nanti ada satu malam yang mana dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 83 tahun. Artinya apa? Ketika di malam Lailatul Qadar ada satu orang karanturi beribadah kepada Allah, kecuali dia dicatat ibadah selama 1000 bulan. Dia dicatat ibadah selama 83 tahun. Jadi kalau kita mau ceritakan apa sih asal-usul Allah ini menciptakan Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi ada ceritanya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad ada satu sahabat. Yang mana satu sahabat ini mengkaji kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab zaman-zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Begitu sahabat satu ini mengkaji kitab tersebut, dia cemburu. Cemburu kenapa? Karena di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa umat zaman terdahulu itu hidupnya ratusan tahun. Sehingga sahabat ini mikir, ya Allah, alangkah enaknya orang terdahulu ini, pahalanya sangat banyak. Ya, lek kula panjenengan enggak wis karuan pendek daripada akeh dosa. Nggih. Lek kula panjenengan iki tambah akeh dosa, wedi akeh dosane, duduk kepingin akeh pahalane. Sehingga sahabat ini memberanikan meminta request kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, inikah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka memanjangkan umur umat zaman terdahulu, akan tetapi memendekkan umur umatmu, yaitu kita semua. Sehingga bagaimana amalan sedikit yang kita laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alangkah malunya aku, wahai Rasul, kata sahabat ini. Kemudian Nabi Muhammad meminta wahyu lewat malaikat Jibril untuk memberikan keadilan, yang artinya walaupun tidak diberi umur panjang, tapi mendapat pelipat gandaan amalan-amalan sehingga dapat melebihi pahala-pahala orang-orang terdahulu. Kemudian turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena apa? Karena cemburunya sahabat Nabi tadi, Allah dengan begitu rahmatnya yang besar menurunkan ayat Al-Qadar dengan menjanjikan setiap bulan Ramadan Allah akan menurunkan satu malam yang mana ketika kita beribadah di malam tersebut maka dicatatnya kita beribadah selama 84 tahun. Bagaimana kalau malam Lailatul Qadar itu kita dapat di setiap tahunnya? Berapa ratus tahun amalan kita nanti yang akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya bakhtana min ummati Muhammad. Alangkah beruntungnya kula lan panjenengan niki dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Tanpa umur panjang, amalannya bisa melebihi orang yang umurnya panjang. Alhamdulillah. Okay. Kemudian di tengah khutbahnya Rasulullah mengatakan, ja'alallahu siyamahu fardhah. Wahai sahabatku, yang mana bulan Ramadan yang akan datang ini Allah menjadikan puasa di bulannya fardhah, hukumnya wajib. Wa qiyamal laili tatawwu'a, dan juga menghidupkan malam Ramadan dengan tadarus, dengan membaca Al-Qur'an, dengan sholat tahajud, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatawwu'a, itu hukumnya sunnah. Kemudian wa man taqarraba fihi bi khuslah
kana kaman adda fardhatan fi ma siwa, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang berhasil melakukan amalan yang wajib, yang fardu di bulan Ramadan satu saja, amalan yang sunnah satu saja, misal sholat taraweh 2 rakaat saja, apa kata Nabi? Kana kaman adda fardhah fi ma siwa. Berkat dia lakukan itu ada di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala sebagaimana sholat 2 rakaat yang sifatnya wajib. Allahu akbar. Wa man adda fardhah, lalu bagaimana ketika kita melaksanakan amalan yang wajib di bulan Ramadan? Kalau kita melakukan amalan yang sunnah saja, pahalanya seperti pahala yang wajib. Lalu bagaimana ketika kita melaksanakan sholat subuh? Apalagi sholat subuhnya berjamaah, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya, dan juga puasanya yang sifatnya wajib. Apa kata Nabi? Kana kaman adda sab'ina fardhah fi ma siwa. Maka dia dicatat oleh Allah sebagaimana melakukan sholat subuh yang kita laksanakan tadi pagi, itu dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat bulan Ramadan. Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengingatkan kepada sahabatnya, wa huwa syahrus sabr. Akan tapi ingat sahabatku, ada syaratnya. Ketika kita mau menggapai pelipat gandaan amalan yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, kalau mau dilipat gandakan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syaratnya? Syahrus sabr. Kita harus memaksimalkan kesabaran kita selama bulan Ramadan. Soalnya ngapunten, bulan Ramadan ini sangat mudah emosional yang kita luapkan. Nggih. Contoh yang kita lihat di pasar, nggih, di luar bulan Ramadan ana uang ketabraan sampai sekali potong ndak ngamuk. Tapi lek bulan Ramadan deloken, sepione kesenggol kesan teman-teman. Polane apa polai luwe, nggih. Maka dari itu Nabi mengingatkan bahwa syahrus sabr, makanya kudu sabar. Nggih. Apa balasan sabar yang berhasil kita aplikasikan di bulan Ramadan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Was-sabr thawabul jannah. Dan tidaklah orang yang berhasil mengaplikasikan kesabaran di dalam dirinya selama bulan Ramadan kecuali nanti dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku, man fattara fihi shaiman." Barang siapa yang sekali saja di bulan Ramadan berhasil memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa di bulan Ramadan, jadi cuma sekali saja dan memberinya ke satu orang saja, kata Nabi. Apa yang balasan yang akan nanti dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kana maghfiratan lidzunubi. Balasan yang pertama yang akan dia rasakan nanti di akhirat, dia akan melihat dosanya yang lalu yang dia dilakukan di dunia ternyata dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Mau memberi makan kepada satu orang saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa balasan yang kedua? Wa idqaraqabatihi minan nar. Dan mungkin kalau dia punya catatan yang membuat dia nanti disiksa di api neraka, berkat dia memberi makan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan mendapat tiket pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian balasan yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajri. Dan dia akan mendapatkan pahala amalan sebagaimana orang yang dia beri makan tadi beramal di hari itu. Misal, kula di hari ini memberi makan berbuka kepada Ustadz Mahbub. Aku dina iki ndak maca Quran, mek poso turu tangi zuhur salat, turu asar tangi, turu maneh bengi maghrib buka, ndak baca Quran, ndak sedekah, ndak ngapa-ngapain. Wong turu tok. Tapi berkat di hari itu saya memberi makan berbuka kepada Ustadz Mahbub, ternyata di hari itu Ustadz Mahbub membaca Al-Quran 5 juz. Di hari itu saya mendapatkan pahala sebagaimana saya membaca 5 juz seperti yang dibaca orang yang kita beri makan. Jadi maaf, memberi makan kepada orang puasa harus sangat pilih-pilih. Berilah makan kepada orang yang di hari itu betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maaf, saya pernah lihat sendiri di Pasar Senggol, sebagian orang-orang mahasiswa memberi makan
Iku gak ndelok-ndelok sampai apa, sampai maaf-maaf. Tukang becak rokokan di pinggir dalan dikei sego. Lagi apa? Nggih, ndak ndelok-ndelok. Nah, ini apa? Ini sama aja dengan membantu orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang orang becak tadi bukan orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa orang yang kita beri adalah orang yang betul-betul maksiat kepada Allah, meninggalkan puasa bukan karena uzur. Kok kita maksakan memberi makan karena wis kadung wis di ngarepe ndak enak. Kita berikan, kita mendapat dosa. Sebagaimana kita membantu maksiat kepada orang tersebut. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Jangan sesekali membantu kepada saudaramu dengan bantuanmu dia nambah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keutamaan menjelaskan keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan, di tengah khutbah ini ada satu sahabat yang berdiri. Jadi di tengah-tengah khutbah Jumat ana wong siji ngadeg sahabat Nabi. Begitu berdiri dia ngacung, mengangkat tangannya. Kemudian Rasulullah memberhentikan sejenak di tengah-tengah khutbahnya. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna ma yajidu ma yufattiru shaim." Ya Rasulullah, enggak semua sahabatmu ini soge. Enggak semua sahabatmu ini bisa memberi makan kepada orang yang berbuka. Jangan ojo ngekei wong. Mangan gawake dhewe iki angel ya Rasulullah. Nah, iki sahabat-sahabat sing min ahli sufa, sahabat-sahabat sing melarat. Nggih, bahasa kasar. Karena sahabat itu banyak oknum ya. Ada oknum muhajirun, ada oknum yang orang-orang yang betul-betul membela agama Allah. Ada muhajirun yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Ada yang ansor, ada yang membela agama Allah dengan siap perangnya. Ya, kemudian ada orang-orang yang cuman mengikuti kajiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang tidak melok, tapi ngaji aktif. Oke, ada yang min ahli sufa. Lah ahli sufa sing ngeteki, sing melarat. Apa? Makan kerja dimodali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, jadi sahabat sing min ahli sufa ini ngadeg, ya Rasulullah, boro-boro ngasih makan orang, cari makan buat diri sendiri aja susah, kata sahabat ini. Artinya apa? Sahabat ini masih melarat, tetap kepingin mendapatkan pahala yang Rasulullah sebutkan tadi. Ya apa caranya Rasulullah biar aku mendapatkan pahala sebagaimana orang memberi makan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab daripada pertanyaan orang ini, ya sahibi wahai sahabatku, yu'tillah hadzal thawab man fattara sha'iman ala tamra. Wahai sahabatku, ketahuilah, 3 balasan yang aku sebutkan tadi itu bukan harus kepada orang yang memberikan makan kurma 3 kilo, nggak harus. Nggak harus 3 balasan yang aku sebutkan tadi itu khusus bagi orang yang kaya raya memberikan puluhan bungkusan kepada musola, nggak harus. Tapi apa kata Rasul? Minimal Allah akan memberikan 3 jaminan tadi yang Rasulullah sebutkan dalam khutbahnya, walaupun bagi orang yang memberikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan apa? Dengan 1 biji kurma. Jadi lek kate ngakali pas panjenengan niki wonten teng musala tuker-tukeran kurma mbek kancane. Arek kon tak kei kurmaku, tapi aku gak ono. Aja mbok prank terus mbok kei gak mbok kei bales disawat kurma kan. Paham ya? Jadi cukup mendapatkan 3 pahala tadi, yaitu apa? Mendapat jaminan diampuni dosanya oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudian mendapat jaminan diberi tiket pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar mendapat jaminan mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang orang kita kasih tadi dia lakukan sepanjang hari itu. Cukup apa? Cukup dengan memberi 1 biji kurma, kata Rasulullah. Wa ilam yajid, kata Rasulullah, kalau nggak punya 1 kurma, cukup apa? Bisyurbati ma, dengan 1 tegukan air. Jadi tidak ada alasan bagi kita ini untuk tidak memberi makan kepada orang yang berpuasa dengan apa? Dengan mendapatkan 3 jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waduh beb gak duwe sego beb, gak duwe sego bungkus, ya wis gak ono kurma. Enggak ada kurma saya beb, kasih ono air 1 tegukan. Paham? Gak ono banyu beb, bocor kan. Gak ono, gak duwe banyu iki. Paham ya? Nah, artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan amalan ini selama di bulan Ramadan. Paham? Paham ya?
Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Wahai sahabatku, bulan Ramadan adalah bulan sepertiga pertamanya turun triliunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi mulai 1 sampai 10 Ramadan dikatakan syahrul rahmah. Turunnya triliunan, lebih dari triliunan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika lewat 10 Ramadan dari kita, kok kita bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, rugi dong. Nih, rugi enggak oleh rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, dan sepertiga tengah daripada bulan Ramadan turun triliunan tiket ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di akhir itu malam 21 hingga malam 30 turun triliunan tiket pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak keluar bulan Ramadan kepada kita kecuali kita mendapatkan ampunan, rahmat, dan tiket pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada sahabatnya, khususnya kepada kita sebagai umatnya umumnya, dengan apa kata Rasulullah? Wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Wahai umatku, kata Nabi, perbanyaklah di bulan Ramadan, memperbanyak daripada 4 perkara ini, kata Nabi. Apa 4 perkara tersebut? Khoslataini turbuna biha rabbakum. Yang 2 pertama adalah 2 perkara yang membuat kau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal khoslatani allatina turbuna biha rabbukum. Apa 2 perkara yang dimaksud Rasulullah yang dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca ini agar kita mendapatkan ridha Allah? Kata Rasulullah, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang pertama apa? Yaitu agar kita memperbanyak bersyahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiruna, memperbanyak istighfar, astaghfirullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa amal khoslatani latani, dan 2 perkara yang terakhir apa? Fatas'alunahul jannah. Hendaklah kalian memperbanyak meminta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ucapan yang dikumpulkan oleh ulama, nas'alukal jannah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Yang terakhir, wa tata'awwadzuna minan nar, dan perbanyaklah kepada Allah meminta perlindungan dari siksa api neraka. Na'udzubika minan nar. Sehingga ulama mengumpulkan 4 perkara ini dengan doa yang alhamdulillah di Indonesia banyak sarana membuat kita memperbanyak 4 doa ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, wa na'udzubika minan nar. Nah, ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saqa iman, dan barang siapa yang sekali saja memberi minum berbuka kepada satu orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Saqahullahu min haudi. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat di padang mahsyar, yang mana banyak orang yang haus di saat itu, tapi gara-gara kita, mungkin di antara kita pernah memberi minum kepada satu orang untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, Allah tidak akan lupa amalan kita. Sehingga apa kata Nabi? Saqahullahu min haudi. Kelak di padang mahsyar Allah akan memandang kita dari jauhan, sehingga Allah akan mengambilkan air yang ada di telaga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan air itu kepada kita, sehingga ketika air itu diminumkan kepada kita, syarbatan, 1 tegukan saja, la yadma'u ba'daha abada. Tidak akan sedikit pun rasa haus yang kita rasakan kelak di hari kiamat. Berkat apa? Berkatnya mudah caranya. Cuman memberi minum kepada satu umat Nabi Muhammad yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang sebetulnya sangat mudah ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya umat mendapati bulan Ramadan. Tidak ada umat sebelum Nabi Muhammad mendapati bulan Ramadan atau mendapati amalan yang sebanding dengan bulan Ramadan. Tidak ada. Sehingga apa kata Nabi dalam sabdanya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Suatu saat Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli." Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Kata Rasulullah SAW, telah diberikan kepada umatku khusus fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Apa yang khusus yang diberikan di umat Nabi Muhammad SAW? Khamsan, ada 5 perkara. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Yang mana 5 ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apalagi 5 ini diberikan kepada umat terdahulu. Tidak sedikit pun Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Artinya apa? Khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ulama tafsir, ulama muhaditsin menjelaskan hadza dalilun 'alal khususiyah li hadhil ummah wa bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan saking penuh berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, amma wahida fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim. Apabila terjadi datangnya malam pertama daripada bulan Ramadan, yaitu yang terjadi kemarin hari Senin, malam Selasa, idza kana awwalu lailah nadharallahu wa jalla ilaihim. Allah mengkhususkan pandangannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud apa? Yaitu nazarur rahmah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazarallahu ilaih, dan barang siapa yang hari Senin kemarin mendapat pandangan rahmat Allah, lam yu'adzibhu abada. Tidak akan sedikit pun merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan azab di neraka, azab di kuburan pun dia tidak akan mendapatkan sedikit pun. Jangankan azab di kuburan, azab di barzakh pun dia tidak akan merasakan sedikit pun. Jangankan azab di barzakh, azab di dunia pun, kata Rasul, lam yu'adzibhu abada. Tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kula lan panjenengan di awal bulan Ramadan kemarin mendapat pandangan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang mendapatkan pandangan rahmat adalah orang yang hari Senin kemarin betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amalan ibadah itu Allah memandang di awalnya. Dan keberkahan ibadah itu berada di awal pembukaan ibadah itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Diberkahi umatku ini di awalnya. Artinya apa? Tidaklah amalan ibadah yang kita dapatkan kecuali keberkahan itu akan kita rasakan di awal ibadah tersebut. Paham ya? Jadi jangan harap ibadah sampai awal Ramadan dan ibadah terus akhir Ramadan mau ibadah, nggak mungkin. Karena apa? Karena nggak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan mulai awal, jangan cemas, jangan takut nanti di akhir bulan Ramadan termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah akan memberkahi. Dengan apa? Dengan orang tersebut makin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma thaniya, dan yang kedua daripada 5 perkara yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, fa inna khulufa afwahihim hina yumsun at-tayyaba indallahi min rihil misk. Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, yang terjadi di bulan Ramadan yang dikhususkan kepada umatku, kata Nabi, yaitu apa? Khuluf. Bahasa Inggrisnya apa? Bau ampeknya orang yang puasa. Nggih, wis kula panjenengan niki ampek, nek enggak ampek ya diragukan. Ojo-ojo mau mari mangan sirup. Ya. Semua orang puasa baunya ampek. Tapi apa kata Nabi? Khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil misk. Bau tidak sedapnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah baunya lebih harum daripada bau misik, bau kasturi. Nah, di sini ulama menjelaskan ada 2 makna. Makna yang pertama,
anna ma'na hadhihi al-atyibah raji'un ila annahu yusibu ala khudufi fami sha'im thawaban aktsara mimma yusibu ala isti'malil misik. Yang pertama di sini ulama menafsirkan yang dimaksud Rasulullah bahwasanya bau tidak sedapnya orang puasa itu di sisi Allah lebih sedap daripada bau misik. Itu yang dimaksud adalah bau di saat orang puasa tidak sedap, itu dia mendapatkan pahala lebih banyak dari pahalanya kita ketika hari Jumat di luar bulan Ramadan ketika kita memakai wangi-wangian. Di mana syariat mensunnahkan ketika kita sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, kita kan disunahkan memakai wangi-wangian. Lebih afdalnya lagi memakai misik, yaitu parfum kasturi, ya kan? Nah, di saat kita puasa, bau tidak sedapnya kita itu kita mendapatkan pahala lebih banyak daripada orang yang nanti di hari raya pakai parfum kasturi tadi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yujazihillahu fil akhirah bi ayyaja'ala nakhatuhu atyabu minal misik. Dan makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menjadikan orang-orang yang gemar puasa di bulan Ramadan, lebih-lebih puasa sunnah di luar bulan Ramadan, nanti ketika di surga bau ababnya itu, bau mulutnya itu akan Allah keluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi, daripada bau misik. Allahu akbar. Kemudian wa amma tsalitsa, perkara yang ketiga yang dikhususkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Di saat kita berhasil berpuasa satu hari di bulan Ramadan dan malamnya kita beribadah kepada Allah untuk menggapai ridha Allah di bulan Ramadan, fa innal malaika, maka seluruh malaikat yang ada di langit Allah tugaskan mereka di saat ini juga tastaghfiru lahum, meminta ampunan kepada Allah agar diampuni dosa kita di sore hari ini berkat bulan Ramadan. Dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita mau baca kitab-kitab terdahulu, tidak ada Allah pernah memerintahkan malaikat untuk memintakan ampun kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, nggak ada. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa amar rabi'ah, dan juga yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatah. Ketika nanti akhir daripada bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, di penutup hari daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang kepada ciptaannya, yaitu surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya jannah, wahai surga, wahai makhlukku, kata Allah, ista'iddi, siap-siap, kata Allah. Wa tazayyani, dan berhiaslah, li'ibadi, kepada hambaku, aw syaka ayyastarihu min ta'abid dunya. Kepada hambaku siapa, kata Allah? Hambaku yang di bulan Ramadan dia penuh ibadah kepadaku, kata Allah. Minta abid dunia, wahai surga, mereka sudah capek dari dunia, kesibukan dunia untuk ibadah kepadaku. Kemudian ila dari karomati, maka dari itu persiapkanlah dirimu untuk memasukkan hamba-hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khamisah, yang terakhir, yang kelima, idza kana akhirul laila, jika datang malam daripada akhir bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'ah. Malam takbiran nanti Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa seluruh hambanya, seluruh umat Nabi Muhammad yang betul-betul ibadah kepada Allah selama bulan Ramadan, maka seluruh dosa mereka Allah ampuni. Allahu akbar. Kemudian sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud bahwa Allah mengampuni seluruh dosa umatnya itu jatuh pada malam Lailatul Qadar? Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La, itu masih belum Lailatul Qadar," kata Nabi. "Iku sik dorong Lailatul Qadar." Bayangno apa maneh Lailatul Qadar. Belum Lailatul Qadar aja apa? Semua dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah? "Alam tara ilal ummal ya'malun fa idza farihu min amalihim waffau ujurahum."
Wahai sahabatku, apakah kalian pernah melihat orang yang kerja sama bosnya, kemudian setelah dia pulang dari pekerjaannya, dia tidak mendapatkan upah, kata Nabi. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kita ini di bulan Ramadan, bahasa kasarnya, kita ini kerja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upahnya kapan? Upahnya nanti fi akhiri lailatin Ramadan, di akhir malam daripada bulan Ramadan. Upahnya berapa? Tergantung bagaimana kerjanya kita. Lalik kerjanya pula panjenengan turut, ya upahnya sakit mana tak? Ini kalau pekerjaannya kita maksimal, tidaklah malam lewat kepada kita kecuali kita membaca Al-Quran 3 juz, kita i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, kita memberi sedekah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka nanti yang akan kita lihat sangat besar upah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upah itu tergantung bagaimana kinerja anak buahnya. Ini anak buah yang daplek ya dipecat dengan bi Allah. Na'udzubillah. Nah, 5 inilah yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian khulasa fadail Ramadan, ada beberapa perkara yang dituntut bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma tali alaina lailatul qadr. Allahumma inna ala siyam bi barakati sayyidil anam. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la astaghfirullah. Al-jannata bika minan takhtika wan nar. Asyhadu an la langsung. Bagaimana Pak?